punya usaha makanan tapi lagi sepi, mau itu usaha catering, warung, restoran, kafe. Nah, ini mungkin menjadi solusinya. Coba daftarkan bisnis kamu ke jasa food delivery online seperti GoFood. Nah, ini bisa berlaku bukan cuma untuk restoran dan kafe loh teman-teman, tapi usaha rumahan dan warung juga bisa didaftarkan ke GoFood. Iya, bener. Jadi, walaupun street food atau bisnis rumahan juga bisa didaftarin ke GoFood. Jadi, bukan cuma restoran dan kafe besar aja, teman-teman. Usaha kalian juga bisa didaftarkan di GoFood. Apalagi zaman pandemi gini, banyak orang yang memilih untuk tetap di rumah aja. Kalau kayak gitu, mereka lebih banyak pesan makanan online untuk diantar ke rumah. Dan pembeli zaman sekarang itu dimanjakan dengan berbagai pilihan. Segala macam mereka bisa order online, termasuk juga bisnis yang teman-teman lagi jalani. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu pilihan mereka. Mau tahu gimana caranya daftarin bisnis kamu ke GoFood? Episode kali ini saya akan membahas semua detail step by step bagaimana teman-teman bisa mendaftarkan bisnis ke GoFood. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah download app yang namanya GoBiz. Kemudian lengkapi data-data yang diminta oleh aplikasi GoBiz ini. Standar aja ya teman-teman, biasa ditanya nomor telepon, identitas pemilik, informasi rekening bank, informasi usaha dan outlet, dan segala macamnya. Nah, ngisinya harus hati-hati ya teman-teman karena datanya semua akan diverifikasi oleh tim dari GoFood. Nah, pastikan nama yang teman-teman taruh di sana itu sama persis dengan KTP. Jadi jangan pakai nama suami, nama alias, nama panggilan, atau nama pendek segala macam. Pastikan namanya itu benar-benar persis sama dengan KTP. Karena kalau enggak bisa menjadi masalah dan bisa mengganggu proses verifikasi dan approval akun kalian. Kemudian, pastikan juga foto KTP-nya jelas. Maksud foto KTP jelas di sini adalah seluruh data pada KTP dapat terbaca dengan jelas, jadi harus terang dan gak buram, dan juga jangan sampai ada pantulan cahaya atau pantulan blitz teman-teman, karena kalau gitu nanti tim verifikasinya tidak bisa membaca dengan jelas data yang teman-teman taruh di sana. Nah, yang menarik juga, teman-teman akan diminta untuk berfoto dengan KTP-nya. Jadi teman-teman pegang KTP-nya, kemudian foto bareng sama KTP-nya itu untuk memastikan bahwa teman-teman itu memang pemilik sah dari KTP itu. Jadi bukan minjem KTP-nya atau KTP orang lain segala macam. Ini dimaksudkan untuk memastikan teman-teman benar adalah orang yang didaftarkan di GoFood ini. Nah, kemudian teman-teman harus hati-hati nih kalau nama pemilik rekening bank tidak sama dengan nama yang punya usaha. Misalnya teman-teman daftarin untuk orang tua nih misalnya ya. Nah, Anda wajib untuk upload dokumen pendukung berupa buku tabungan atau rekening koran untuk memastikan ini duitnya bakal masuk ke siapa sih gitu. Kemudian, ketika nulis nama usahanya, jangan ngasal teman-teman, karena kan banyak banget bisnis yang didaftarin di GoFood. Kita harus make sure orang-orang itu mudah untuk menemukan bisnis kita. Jadi misalnya nih, nama usaha wajib diikuti dengan detail lokasi atau hal yang bisa menjadi ciri khas dari usaha teman-teman, dan nggak boleh pakai emoji, simbol, icon segala macam karena nanti akan error di app-nya. Kemudian teman-teman juga akan diminta untuk memotret tempat usaha dari luar. Nah, fotonya itu harus lengkap ya teman-teman. Jadi nggak bisa cuma kayak sebagian doang ke foto tapi sebagian enggak. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat foto yang kiri adalah foto yang oke, contohnya. Foto yang kanan adalah foto yang akan ditolak oleh tim GoFood. Nah, untuk teman-teman yang punya usaha rumahan, tinggal difoto aja bagian depan rumah teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa memilih fitur mau apa aja yang diaktifin. Misalnya selain GoFood-nya, mau mengaktifkan GoPay-nya juga untuk pembayaran, atau mau POS-nya juga diaktifkan. Nah, proses verifikasinya itu akan memakan kurang lebih 2 hari kerja teman-teman. Selagi nunggu, teman-teman bisa menyiapkan hal-hal lain yang akan dibutuhkan untuk melengkapi data-data toko kalian. Misalnya aja daftar menu nih, siap-siap. Kemudian profil restoran, jadi kurang lebih kayak semacam
summary lah usahanya teman-teman itu berjualan apa. Jam operasional juga teman-teman harus jelas, jadi tokonya itu bukanya dari kapan sampai kapan. Nah, ini teman-teman yang penting banget, siapkan menu dan foto. Fotonya itu kalau bisa diambil secara profesional ya, terus diedit dengan benar. Tapi jangan takut teman-teman, zaman sekarang pakai HP juga bisa, cuma ngeditnya yang benar. Nah, ada kemungkinan aplikasi teman-teman itu akan ditolak. Nah, kalau teman-teman mengalami penolakan, kemudian yang harus kita lakukan adalah untuk mengerti alasan penolakannya itu apa gitu. Apakah fotonya nggak jelas, apakah datanya ada yang kurang. Jadi jangan bete dan nyerah gitu aja teman-teman. Kita pelajari dulu alasannya apa. Nah, ini adalah contoh-contoh alasan penolakan yang paling umum. Misalnya namanya nggak sama, atau fotonya buram, atau KTP-nya namanya sama tapi udah kadaluarsa, udah nggak aktif lagi, atau ada dokumen yang kurang, kayak misalnya tadi yang kita bilang ya, kalau nama pemilik usahanya itu tidak sama dengan nama bank account-nya, itu akan menjadi masalah dan butuh dokumen tambahan. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah berhasil di-approve oleh GoFood, yang teman-teman perlu lakukan adalah hitung ulang harga jual makanan yang teman-teman bisa taruh itu berapa, karena jangan lupa bahwa GoFood itu ada service charge-nya. Kalau nggak salah sih, pada saat video ini dibuat, service charge GoFood itu sekitar 20%. Jadi sangat mungkin akhirnya harga online yang teman-teman put itu akan menjadi ya sedikit lebih mahal dari harga offline-nya. Kalau teman-teman mau lebih banyak pembeli lagi, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mengadakan promo pada waktu-waktu tertentu. Nah, berikut adalah cara untuk setup promonya teman-teman, step by step. Yang dipromokan itu nggak harus semua yang ada di menu teman-teman, bisa aja cuma makanan-makanan tertentu yang teman-teman diskon. Dan teman-teman juga akan diminta untuk menyebutkan durasi promonya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi teman-teman itu bisa tentukan sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa menentukan harganya setelah diskon dan juga durasi promonya. Tapi sekali lagi jangan lupa dihitung dulu. Make sure teman-teman masih bisa mendapatkan keuntungan walaupun ada diskon, karena jangan lupa si GoFood ini ada service charge-nya sekitar 20%. Jangan sampai teman-teman ngadain promo malah rugi. Nah, selain itu, teman-teman juga harus berhati-hati dalam memasukkan data-data promosi, karena sekali udah di-set itu tidak bisa dirubah lagi, apalagi kalau promonya udah live. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah kadung ada yang beli dengan harga murah ya, terpaksa teman-teman menelan kerugiannya. Nah, begitu ya teman-teman cara mendaftarkan bisnis teman-teman ke GoFood. Semoga usaha teman-teman semakin ramai dan teman-teman bisa mendapatkan semakin banyak keuntungan.